harapan besar buat kita. Tinggal kita jujur mencintai orang-orang soleh tersebut. Karena Allah akan uji kita. Jujur gak kita mencintai mereka? Gak boleh ada kepentingan. Kita mencintai mereka karena iman mereka, karena ketakwaan mereka, karena ilmu mereka, karena kesolehan mereka kepada Allah. Maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Walaupun amalannya tidak seperti mereka. Amalnya jauh di bawah. Ilmunya jauh di bawah. Hafalannya jauh di bawah. Kekuatan sholat dan baca Qur'annya jauh di bawah. Tapi kalau benar-benar cinta, ini kejujuran. Ini hati yang main. Kita cinta dengan orang soleh. Ada saudara kita atau ada sahabat kita, ya Allah, kesoalannya luar biasa, amalan hatinya tuh bersih banget, di hari-hari ini itu berjus-jus dia bisa baca ketika di malam Ramadan, dan kita nggak bisa. Kita mau baca Quran 2 jam aja udah pening, sakit kepala, pengen tapi nggak bisa. Kemampuan beda. Tapi Allah tahu kita sayang banget sama nih orang. Kita cinta dengan orang ini. Karena kesolehannya. Karena ilmunya. Karena ketakwaannya. Maka insya Allah hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan dia. Insya Allah di hari kiamat kita akan terdongkrak. Padahal kalau dihitung-hitung nggak bisa nih. Amal kita sama dia jauh. Bainas sama wa sumur gitu. Dia di sama tuh langit, kita di sumur. Jauh banget, jomplang. Hafalan Qur'annya jauh, bacaan Qur'annya, tajwidnya jauh. Aduh, apalagi bahasa Arab. Kita hanya bisa anak inti aja, syukran udah. Jazakallah khairan. Dia udah casis cus, Masya Allah. Sahabat kita nih, jago. Baca Quran cepet, tak. Subhanallah. Hatinya baik. Amalnya banyak. Makanya kalau ada orang soleh jangan dihasatin. Salah konsepnya. Kok dihasatin? Kok didengkiin? Harusnya dicintai. Jadi ada orang lebih soleh dari kita tuh kita harus sayang sama dia. Bukan hasad. Hasad mau dapat apa? Justru ya apalah kita hancur. Kita berusaha cintai dia karena keimanan dan kesolehannya. Biar apa? Biar ikut sama dia nanti. Kalau ada orang soleh. Lalu cintailah para ulama. Makanya kita harus dengar kisah-kisah para ulama biar kita jatuh cinta sama mereka. Dengerin tuh kalau diterangkan tentang ulama, diterangkan tentang para sahabat, itu simak baik-baik biar kita cinta sama mereka. Kan kalau bahasa simpelnya per zona aja dulu. Zona yang pertama orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita itu cintai. Udah paling nggak udah kita bareng dia deh. Berantakan udah amal saya tahu diri. Jauh banget, kayaknya nggak ada yang bisa dibanggain, tapi paling nggak saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, dan saya siap bantu dia sekuat tenaga saya karena kesolehan dan ketakwaannya. Saya nggak akan hasad sama dia, saya nggak akan benci sama dia. Habis itu ulama, karena sesoleh-soleh orang pada hari ini nggak ada apa-apanya dengan kesolehan Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi, ya Allah, jemaah, kita lihat sendiri gimana beliau. Nggak ada apa-apanya dengan kesolehan Imam Syafi'i rahimahullah. Kesolehan Imam Zahabi. Lalu naik lagi ke sahabat Nabi SAW. Kita lihat Sumayyah bagaimana, radhiyallahu ta'ala anha. Yasir bagaimana, radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar bagaimana. Wanita Ghamidiyah yang minta dieksekusi, gimana imannya. Kalau kita mencintai mereka, semoga kita bareng mereka. Lalu tentu saja yang paling puncak Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pelajari tentang beliau, jemaah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pelajari tentang beliau, biar kita jatuh cinta dengan beliau. Ikut nanti. Anta ma'aman ahbabta. Ini Badui, A'robi, yang begini nih. Itu bisa bersanding dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita harus pelajari tentang Allah, ma'rifatullah. Banyak orang tuh nggak cinta sama Allah karena nggak pernah mengenal Allah. Akhirnya bukan hanya nggak cinta, salah paham tentang Allah, benci dia, suudzon, buruk sangka sama Allah. Padahal Allah nggak pernah jahatin dia. Dia yang lalai, dia yang banyak dosa. Subhanallah. Lihat, masa kalah sama Badui, Arabi ini. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terus kita yang katanya intelek, katanya cerdas, katanya S1 atau S2 atau S3 atau dapat beasiswa, buruk sangka sama Allah, nggak cinta sama Allah. Kalau cinta di lisan, kehidupannya nonsen, nggak ada bentuk cinta seorang hamba kepada Allah, nggak kelihatan. Dong sholat aja ditunda-tunda, nggak sholat, nggak ada ruh ketika baca Quran. Di Ramadan ini nggak hatam, padahal waktu ada. Itu yang perlu kita camkan. Ini yang perlu. Jadi ini penting. Ini tips bagaimana nanti hari kiamat kita bersanding, kita bersama para nabi, para sahabat, para ulama, para orang-orang soleh. Kan begitu jemaah. Misalnya ada orang nih, ada orang awam, nggak ngerti apa-apa, tapi dia sayang sama sahabatnya yang soleh karena kesolehannya. Ya udah, dia jatuh cinta dengan dia, sahabatnya ini. Sahabatnya ini cinta sama ulama, cinta sama sahabat. Sahabatnya ini cinta sama Rasul. Dikumpulin, udah masuk gerbongnya. Masya Allah. Selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu jamaah. Dia cinta sama si A gitu ya, sama Pak Ahmad misalnya, atau Mbak Melati gitu, sebut saja Melati atau Mawar. Nah, Pak Ahmad sama Melati ini cinta banget sama ulama, punya banyak cerita tentang ulama sehingga hatinya berbunga-bunga kalau dengar para ulama. Lalu mencintai para sahabat Nabi SAW. Kalau cerita sama kita tuh, kamu tahu kan tentang Ummu Sulaim? Enggak. Oh, nggak tahu ya. Jadi Ummu Sulaim tuh gini, antusias banget karena cinta dengan Ummu Sulaim. Bro, lo tahu nggak gimana Khobab? Khobab tuh siapa ya? Oh, nggak tahu ya. Jadi Khobab tuh begini, Masya Allah, beliau tuh istiqomahnya disiksa segala macam. Kita nggak ngerti, tapi kita sayang sama dia, kita cinta sama dia. Oh, Masya Allah jamaah. Ini yang perlu kita camkan. Ini tips bagaimana bisa berkumpul dengan orang-orang hebat. Tapi syaitan gak pengen kita berhasil, karena ini tips yang relatif mudah jamaah. Seharusnya. Maka syaitan kasih virus hasad sama kita. Bukannya kita senang ada orang yang lebih hafal dari kita, lebih pintar dari kita, lebih bagus ibadahnya daripada kita, lebih bagus dakwahnya daripada kita. Justru syaitan buat kita hasad, kita benci, kita merasa tersaingi secara negatif, bukan fasabiqul khairat ya, tapi secara negatif. Akhirnya kita nggak bisa dapat peluang ini karena kita benci sama dia pada akhirnya. Kenapa? Kita anggap dia kompetitor secara negatif. Kita merasa tersaingi. Subhanallah. Padahal kalau kita mau redam ego kita, kita mau bersihkan hati kita, maka ini kesempatan besar untuk bisa bersanding dengan mereka. Hadirin yang Allah muliakan. Dan
Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, karena waktu sudah habis, renungkanlah lagi kegembiraan spontanitas Anas bin Malik ketika mendengar pertanyaan Badui yang mengatakan, tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, fa innaka man ma'aman ahbabta. Hari kiamat nanti engkau akan bersama orang atau akan bersama pihak yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, kami nggak pernah gembira melebihi atau kami nggak pernah bergembira setelah kami bergembira karena Islam kami melebihi pada saat kami mendengar sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, engkau bersama orang yang engkau cintai. Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Aku berharap dikumpulkan bareng mereka, walaupun amalku masih jauh dibanding mereka. Itulah sebabnya para sahabat nggak ada yang hasad coba, dan senang sama Abu Bakar karena berharap. Dan kalau Anas berkumpul sama Abu Bakar dan Umar, otomatis kan sama Nabi. Abu Bakar kan cinta mati sama Nabi, dan cinta Abu Bakar ke Nabi lebih tinggi daripada cinta para sahabat ke Nabi SAW. Ini yang harus kita camkan jemaah. Para sahabat tuh bahagia banget dengar hadis ini. Masa kita biasa-biasa aja? Anas jemaah, antum masih ingat siapa Anas kan? Ini asistennya Nabi, gembira dengar hadis ini. Kita gak ada jasanya kepada Nabi SAW. Ibadah kita minim. Dengar hadis ini bukannya bahagia, bukannya senang, bukannya kayak menemukan kunci yang selama ini hilang, seperti menemukan harapan yang selama ini kayaknya udah berat nih. Ini kan harapan besar buat kita. Tinggal kita jujur mencintai orang-orang soleh tersebut, karena Allah akan uji kita. Jujur gak kita mencintai mereka? Gak boleh ada kepentingan. Kita mencintai mereka karena iman mereka, karena ketakwaan mereka, karena ilmu mereka, karena kesolehan mereka kepada Allah. Maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan Imam Syafi'i, 4 imam madhab, dikumpulkan dengan sahabat-sahabat, dikumpulkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dikumpulkan dengan Umar, dikumpulkan dengan Uthman, dikumpulkan dengan Ali, dikumpulkan dengan Abdurrahman bin Auf, dikumpulkan dengan Sumayyah, dikumpulkan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan seluruh para sahabat, dan dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak pernah sholat sebagaimana Nabi sholat, kita nggak pernah satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sebagaimana Nabi membaca 3 surat terpanjang itu dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.